memang mereka memainkan itu. Jadi mereka kan berdebat. Wah, mereka bilang kristolog itu kan pada orang. Ya, sangat menarik ini temanya. Ya, puji syukur kepada Tuhan ada Nabi, ada Bapak Pastor Paul gitu yang berang. Tanpa Bapak Paul, semuanya diam semuanya. Jadi gimana ya? Kok permainan mereka itu kok tukang ngintip-ngintip, tukang lapor-laporan. Jadi mereka itu nggak pandai berdialog ya. Nggak pandai, betul. Mereka tidak pandai berdialog. Iya, seharusnya mereka itu berdialog dulu gitu. Mendidik umat-umat mereka gitu. Jangan main lapor-lapor begitulah. Enggak ada fungsinya main lapor-laporan. Jadi alat penista agama itu alat politik mereka untuk main lapor-laporan. Kapan kerjanya mereka itu? Jadi apa negara kita kalau main lapor-laporan begitu? Permainan gamenya itu nanti sampai kapan gitu? Sangat tidak bermutu kalau main lapor-laporan itu. Jadi rakyat kok enggak bermutu gitu. Jadi umat kok nggak jadi bermutu. Itu aja kerjaan mereka seumur hidup mereka. Padahal anak-anak muda ini bertumbuh. Kalau diikuti nanti begitu, main lapor-laporan begitu, anak mudanya gimana? Maka kita kehilangan satu generasi anak-anak muda yang pandai berdiskusi. Sangat miris sekali loh, Pak. Gitu? Zaman saya, kita ada selalu lomba debat, ya. Tapi saya ingat zaman saya itu terakhir ada banyak lomba debat. Setelah itu udah nggak ada lomba debat. Saya masih ingat sekali ya, lomba debat udah nggak ada lagi sekarang kan? Iya. Kalau di Amerika, di Eropa, lomba debat itu masih dilombakan. Dan di sini orang harus bisa debat. Kalau politikus itu harus, wah mereka tuh jago-jago debat. Kalau saya ngelihat kemarin si Horst Seehofer, ya, waktu dia debat tuh sama si ini, grupnya Angela Merkel, sama grupnya Geert Wilders, sama Mark Rutte itu, Perdana Menteri Belanda. Wih, keren ya, saya sampai kaget. Ini orang-orang semua, daging semua isinya nih, otaknya nih. Ilmunya memang, bahkan termasuk Geert Wilders, yang haters, yang itu kan, yang hate speech itu kan. Tetapi dua-duanya itu, wah, saya bilang ini orang hebat. Mereka terbiasa dialog. Sekarang enggak, kita kehilangan spirit dialog itu, udah nggak ada di Indonesia. Nggak ada musyawarah untuk mufakat itu, nggak ada. Nggak suka, pokoknya gorok. Iya, betul. Kalau main ancam-ancaman itu perang apa ya? Perang politik gitu. Kalau perang politik nanti, aduh, nggak tahu lagi mana jadinya nanti. Yang satu nanti melapor yang ini, yang satu nanti melapor yang satu. Ya. Main lapor-laporan, akhirnya game lapor-laporan. Karena orang Islam itu tidak pandai berdialog, Bu. Dari zaman Muhammad itu kan, Muhammad kan dulu kan mengolok-olok orang Quraisy kan. Muhammad mengolok-olok suku Quraisy, nggak diolok-olok ya, nggak karu-karuan kan suku Quraisy itu kan. Kemudian suku Quraisy kan marah kan. Iya. Terus diomongin lagi kan, debat kan, ribut kan, debat. Lalu Muhammad bilang, ya, lakum dinukum waliyadin. Kan kurang ajar kan. Dia kemarin nyerang-nyerang orang Quraisy, begitu diserang balik ngomongnya lakum dinukum waliyadin. Kan bangsat biadab. Lagi pula yang nggak masuk akal itu ya, maling teriak maling. Itu yang dibangga-banggakan. Jadi pendidikannya kemana gitu, cuman itu aja. Jadi nanti kita mau berani begitu dilaporin lagi. Jadi Indonesia itu kayak lapor lah, kayak lapor-laporan. Iya, makanya sibuk. Polisinya sibuk dengan laporan penistaan agama. Ada orang laporan
Pak polisi, anak saya diperkosa. Ya kamu tangkap sendiri malingnya. Kan bangsat ini polisinya kan. Iya kan ngomong gitu, tangkap sendiri. Tapi begitu ada laporan penistaan agama langsung diproses. Kan goblok polisinya juga kan. Iya. Laporan penistaan agama langsung diproses. Begitu ngelaporan, Pak saya baru dirampok. Kamu tangkap sendiri rampoknya. Malah dimarahin kan. Pak anak saya baru diperkosa. Tangkap sendiri sana pemerkosanya. Kan goblok nih polisinya kan. Bagus kalau laporan polisinya diterima. Itu yang laporan polisi dirampok, di ATM-nya dirampok itu. Kan malah nggak diproses kan. Surat ini jangan SPK-nya kan. Nggak dibikin. Nah, yang herannya lagi ya, apa tadi ya? Yang herannya, orang kok berkata dia itu apa ya, dibela. Misalnya bela Allah atau bela Tuhannya, kok sepertinya mereka itu di atas dari Tuhan gitu. Kok dibela-bela gitu. Nanti kalau ada yang mengatakan kok Allahnya enggak berkuasa atau apa gitu, nanti dibilang penista agama. Benarkah itu? Kok Allah dibela? Allah apa yang seperti itu? Yang enggak penista agama lah seperti itu. Karena di Al-Maidah 101 sudah dibilangin, jangan banyak nanya. Kalau nanya nanti kamu hukumannya tambah berat di neraka. Jadi itu menjadi hakim lah itu. Iya, nggak boleh. Manusia. Jadi kalau kita bilang tadi, emang Allahmu kenapa Allah? Kamu kan nggak boleh tanya deh tentang Islam, nggak boleh nanya. Sebab kalau nanya nanti kalau ustadznya nggak bisa jawab, nanti masuk penjara loh nanti. Nah, itu kenyataannya dalam Islam. Anda tidak boleh nanya. Kalau nanya ustadznya nggak bisa jawab, ya. Makanya kan banyak para apologet Kristen ini kan banyak yang dilaporin polisi, termasuk Apolinaris Darmawan. Pokoknya kalau Islam nggak bisa jawab, kalau Islam masih bisa jawab, ya kan hina-hina kita kayak Irena Handono, Hani Christian, Stefan Indra itu, ya Waloni. Begitu nggak bisa jawab, pokoknya kita yang masuk penjara. Nah, coba mereka itu dilapor penuh penjara loh. Kalau kita mau melapor, main lapor-laporan, penuh penjara. Memang penjara kan jadinya penuh dengan penista agama kan. Itu yang sampai ke saya kasusnya itu adalah kasus yang 2020 loh. Itu kalau itu aja ada 50 kasus ya. Ya, sebentar saya carikan ya. Saya carikan deh. Mendingan saya carikan aja. Sebentar. Iya, tampilkan semua mereka itu supaya rakyat tahu juga. Ya, saya carikan ya. Saya pernah punya itunya, tapi saya lupa saya simpen pakai nama apa gitu loh. Nah ya, saya simpen pakai nama apa gitu loh waktu itu. Datanya itu. Mana tadi ya? Saya sambil cari deh, sambil ngomong deh Ibu deh. Iya ya. Ini kan tahun 2022 ini. Kalau masih main lapor-laporan itu negara apa ya? Negara main lapor-laporan atau negara yang melindungi rakyatnya untuk kalau kita berbicara kan selagi kita nggak mengajak perang, ya kita wajarlah berbicara gitu. Kan dilindungi negara. Nah, sementara negara tidak melindungi warganya. Ada yang dilapor langsung dipersekusi menjadi penista agama. Belum sudah seperti Bapak KC, belum sudah diadili, sudah dihakimi menjadi penista agama gitu. Padahal itu menyanggah gitu. Kalau memang ada faktanya itu kan memang dikeluarkan gitu. Kalau nggak dikeluarkan, nggak dibuka, itu sampai kapan nanti? Seperti telur busuk gitu. Jadi yang rugi kan generasi sendiri, generasi muda. Itu yang terpenting, harus dipelajari, harus diteliti. Bukan menjadi generasi maju nanti. Itu menjadi generasi mundur. Iya. Oke, ini lanjut ya. Tapi memang ya, sangat menarik sekali ya, Bu Lucia. Sekarang kita berapa hari ini kan dulu kan pernah kita ini ya, pernah kita bahas juga di sini. Polisi ini kalau belum diviralkan, maka laporannya belum diproses, ya kan? Iya.
Ya kan? Tetapi kalau ada penistaan agama itu nggak perlu viral, langsung laporan, langsung masuk itu. Nggak pakai dipanggil. Padahal seharusnya kayak KC itu harusnya nggak boleh itu langsung ditangkap. Harusnya dipanggil, ya, Iya, benar. didudukan dulu, lalu dikasih surat peringatan. Kemudian dia masih ngelakuin enggak, ya. Tetapi yang ini kasusnya ini kan KC enggak, langsung ditangkap. Padahal waktu itu seorang pendeta di Bali, ya, dari gereja besar, dia sudah ngomong ke Polda, KC mau menyerahkan diri. Tapi kan enggak kan, skenario dirubah. Seakan-akan dia mau berjasa, dia nangkep KC di tengah sawah kan. KC-nya juga bodoh juga, dia terbirit-birit masuk ke sawah. Oh, ini saya ketemu nih ya, ketemu nih. Sebentar. Ini kayaknya ketemu punya saya nih. Ya gimana sih ya? 1 berbanding 4-5 orang sudah dipagari, ya. Nanti kalau melawan nanti dibilang pengecut gitu. Iya, memang begitu. Kalau Ini sudah ya, kena, ini direktori putusan nih. Ini saya ketemu nih direktori putusan. Saya kasih judulnya. Saya ini putusan Mahkamah Agung ya, bukan proses. Ratusan loh yang dilaporkan kemana aja. yang di Bandung, yang di Jogja itu kan ada yang kita nggak ini. Ini putusan Mahkamah Agung, artinya sudah banding, sudah putusan, sudah kasasi, sudah putusan. Direktori ini, judulnya direktori putusan Mahkamah Agung nih. Nah, saya dikasih dari seorang sahabat ya, yang orang dalam ya. Nih lihat nih. Putusan ya, Muhammad Kosman melawan Bupati Malang penodaan agama. Ya kan, selalu ceritanya penodaan agama Islam. Ini ya, penodaan agama Islam. Terus, ini putusan Mahkamah Agung, Chiang Hin alias Anton Irawan alias Anton, penodaan agama Islam juga. Ya, melakukan penodaan. Terus, Abdul Fattah, penodaan agama Islam juga. Semuanya adalah penodaan agama Islam, kepada agama Islam, penodaan agama. Ya, ini semua. Ini semua adalah penodaan agama Islam semua. Nggak ada satupun yang penodaan agama Kristen. Ada 127 kasus ya tahun 2020 yang diputuskan 2020 itu ya. 2000 bukan 2020 tapi 127 kasus. Ini ceritanya apa ya? Sebentar, waktu itu saya lupa ya, ini orang ini ceritanya apa nih? Kalau nggak salah ini 2015 semua deh, selama 2015. Ya, saya nggak tahu deh ini caranya. Pokoknya ada 127 kasus ini, semua penistaan agama Islam semua. Ya. Karena kan mereka yang memainkan apa tuh alat politik mereka, penista. Ya. Kalau bukan jadi alat politik mereka nggak seperti itu. Iya. Memang mereka memainkan itu. Jadi mereka kan berdebat. Wah, mereka bilang kristolog itu kan. Para orang-orang Kristen itu mualaf center lah, AWF lah. Tapi mereka kalau kalah debat, ya, mereka laporin polisi. Mereka laporan polisi kalau kalah debat. Kalau menang debat, maka kita dijadikan bulan-bulanan. Kayak Irena Andona apa segala macam. Sampai sekarang mana bisa masuk penjara. Laporannya udah banyak. Abdul Somad segala macam. Tapi kalau begitu mereka kalah debat, kita yang dilaporin polisi. Ya, lihat aja nanti. Mereka itu konyol nanti. Kalau begitu permainan mereka. Konyol. Memang sudah konyol. Ketinggalan zaman dia nanti. Makanya orang Islam banyak ditinggal. Karena orang-orang nyadar. Dan sekarang orang-orang Arabnya juga lagi panik kan, gara-gara kita teriak ini Arab-Arab, iya kan? Para Arab-Arab pada biang kerok ini. Coba orang Arab datang ke Indonesia biang kerok semua. Orang Cina ke Indonesia bawa duit, orang Arab bawa ke sini bawa biang kerok semua. Iya kan? Iyalah menjual politik. Sekarang lagi panik orang Arab. Mana ada sih orang Arab nggak biang kerok di Indonesia? Ya, jual kedok agama ke Indonesia. Iya. Menjajah Indonesia. Sementara anak-anak Indonesia yang mau bertumbuh nanti diracun mereka. Ya.